Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh dengan kasih, saatnya bersama kami akan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami sungguh dapat menerima kebenaran firman-Mu. Bukalah telinga kami untuk mendengar suara-Mu yang berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 28 dengan tema Allah mengubah penderitaan menjadi berkat. Saudaraku, di dalam ayat 1 sampai ayat 3, bagaimana kita melihat Yusuf tidak lagi dapat menahan hatinya di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Maka ia meminta semua orang yang ada bersama dengan dia untuk keluar, kecuali dia dan saudara-saudaranya. Maka menangislah Yusuf sekeras-kerasnya sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Tangisan Yusuf ini menunjukkan bahwa ia benar-benar telah memendam perasaan ini selama bertahun-tahun. Dan kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah ayahku?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab sebab mereka takut dan gemetar menghadapi Yusuf. Saudara-saudara Yusuf begitu takut karena dulu mereka telah menjual Yusuf sebagai budak dan kini dia menjadi penguasa Mesir. Di dalam ayat 4 kata Yusuf, "Marilah dekat-dekat, akulah Yusuf saudaramu yang kau jual ke Mesir itu." Yusuf ingin memastikan bahwa saudara-saudaranya mengenal dia dengan baik dan tidak menganggap dia sebagai penguasa Mesir. Yusuf tidak menyangkal masa lalunya, tetapi juga tidak menuduh saudara-saudara mereka dengan kebencian. Di dalam ayatnya yang kelima, Yusuf tidak menyimpan dendam. Dia melihat semua yang dia alami. Meskipun saudara-saudara berniat jahat, tetapi dia tidak melihat itu sebagai perbuatan jahat saudara-saudaranya. Tetapi dia melihat semua yang dia alami adalah rancangan Tuhan untuk menyelamatkan orang banyak. Karena telah 2 tahun terjadi kelaparan dan masih ada 5 tahun lagi di mana orang tidak bisa membajak, tidak bisa menuai. Ayat 7, maka Allah memakai Yusuf untuk menyelamatkan keluarga Yakub agar rencana keselamatan bagi bangsa Israel tetap berjalan. Yusuf menegaskan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Allah, bukan kesalahan saudara-saudaranya. Jadi Allah mengangkat Yusuf ke posisi yang tinggi untuk tujuan yang besar. Kemudian ayat 9, Yusuf meminta saudara-saudaranya membawa ayahnya Yakub pindah ke Mesir agar mereka selamat dari kelaparan. Ayat 10, Yusuf pun menyiapkan tempat bagi keluarganya agar mereka tidak mengalami penderitaan. Ini menunjukkan bahwa Yusuf benar-benar peduli kepada keluarganya. Kembali lagi Yusuf ingin saudara-saudaranya percaya bahwa ini benar-benar dia. Yusuf ingin Yakub tahu bahwa dia masih hidup dan telah diberkati oleh Tuhan menjadi penguasa di Mesir. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu dan menangislah Yusuf, dan Benyamin pun ikut menangis pada leher Yusuf. Sungguh kasih yang sejati akan membawa kita kepada pemulihan keluarga. Ayat 15, diciumlah semua saudaranya itu sambil menangis. Setelah itu saudara-saudara bercakap-cakap dengan Yusuf. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan mereka telah dipulihkan Tuhan. Tuhan pun mau hubungan kita dengan saudara dan sesama kita yang telah rusak dipulihkan. Saudara, di dalam ayat 19, bagaimana Firaun memerintahkan saudara-saudara Yusuf untuk mengambil kereta Mesir yang pada waktu itu adalah simbol kekayaan dan kehormatan. Ini menunjukkan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan Yusuf. Bahkan kita melihat karena Yakub sudah tua, pasti
ia tidak mampu berjalan jauh, tetapi dengan kereta dari Mesir, kereta yang aman nyaman, membuat Yakub nyaman dalam perjalanan nanti. Ayatnya yang ke-20, Firaun menjamin bahwa mereka tidak perlu membawa harta dari Kanaan karena mereka akan mendapat segala yang terbaik di Mesir. Ini artinya ketika Tuhan izinkan kita berada di tempat yang baru, Tuhan menjamin hidup kita di tempat yang baru itu. Yusuf mentaati perintah Firaun dan memastikan bahwa saudara-saudaranya memiliki bekal yang cukup dalam perjalanan untuk pulang. Jadi Tuhan tidak hanya memanggil kita, tetapi Tuhan juga menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk perjalanan hidup kita. Namun Yusuf masih menunjukkan kasih khusus kepada Benyamin, adiknya dari ibu yang sama. Tetapi saudara-saudara yang lain tidak iri kepada Benyamin. Ayat 23, lalu kepada ayahnya dikirim 10 ekor keledai yang membawa barang-barang terbaik dari Mesir, dan 10 ekor keledai betina membawa gandum, roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan menuju Mesir nanti. Yusuf sungguh memastikan bahwa ayahnya tidak kekurangan apapun dalam perjalanan ke Mesir nanti. Yusuf mengingatkan saudara-saudaranya untuk ketika mereka pulang kembali ke Kanaan, mereka tidak bertengkar di dalam perjalanan, karena bisa saja mereka saling menyalahkan atas kesalahan masa lalu mereka. Dan ayat 25 kita melihat ini momen yang penting. Yakub akhirnya dia harus mengetahui Yusuf anaknya masih hidup. Ketika Yakub mendengar apa yang dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf, Yakub tidak langsung percaya, karena selama bertahun-tahun ia sudah menganggap Yusuf telah mati. Ketika Yakub melihat bukti nyata apa yang dibawa dari Mesir, imannya kembali bangkit. Yakub akhirnya bersemangat untuk mau melihat anaknya yang masih hidup itu sebelum ia meninggal. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Kejadian pasal 45 adalah kisah pengampunan, pemulihan dan penggenapan rencana Allah. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa Allah memiliki rencana yang besar dalam setiap penderitaan kita. Bahkan pengampunan membawa pemulihan. Tuhan selalu bekerja di dalam penderitaan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa pengampunan lebih besar dari kebencian. Karena itu tolong kami supaya kami tidak hidup di dalam kebencian. Kami boleh melihat bahwa rencana-Mu selalu baik di dalam hidup kami. Tuhan selalu memulihkan setiap hubungan kami yang rusak, hubungan kami dengan saudara, hubungan kami dengan sesama. Tolong kami juga Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengampuni dan percaya kepadamu, hidup seperti kasih Yusuf yang mengasihi tanpa batas. Demi Kristus kami berdoa. Amin.